tahun kemarin sekitar bulan September ada dua rombongan, ada satu rombongan uh, pelayan Tuhan, suami istri. Kalau mereka ke Melbourne, pasti kita ajak jalan-jalan, shopping, makan, ya. Dan dia cerita ke saya, ya kan, karena ada tim pelayanan mereka di Jakarta. Setiap kali saya datang, kita ada pelayanan kemana-mana, dan saya selalu memberitakan Injil. Dan waktu di Jakarta atau di Indonesia, di tempat-tempat di kota-kota lain, saya lihat ini pelayan-pelayan Tuhannya, khususnya yang laki-laki, bapak-bapak, saya jalan kemana, mereka selalu berusaha untuk tidak ada bersama saya. Jadi saya selama ini saya pikir mereka menghormati saya, hanya leader yang ketemu saya. Jadi waktu dia ke Melbourne, dia cerita, Pak, selama ini kami semua, Bapak jalan di mana, kami jauh-jauh. Bukan bukan karena kami menghormati, karena kami takut, Pak. Karena kami tahu Bapak pasti bersaksi. Jadi kami nggak mau dekat-dekat Bapak. Ya. Bapak jalan aja sendiri. Ya. Ini pelayanan-pelayan Tuhan yang saya sangat 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 bangga dengan mereka, sangat salut dengan mereka. Ya, saya pikir mereka top chair gitu ya. Tapi setelah saya disampaikan, saya juga bingung. Oh, berarti pelayanan selama ini kalian ngapain aja, ya kan? Ya. Jadi karena dengar kesaksian ini, di bulan September ada rombongan yang lain lagi. Kebetulan ini ketua majelis dan ada pelayan Tuhan. Saya juga ajak jalan-jalan, saya ajak ke mall yang paling besar di Australia, namanya Chadstone, ya, tanggal 19 September. Nah, ibu-ibunya masuk belanja, bapak-bapak ini saya ajak ngopi dengan saya, dan daripada saya cuma cerita bagaimana menginjil, teori-teori tok, ya kan, saya harus cari cari oknumnya, ya, supaya mereka melihat bagaimana saya menginjil, ya. Jadi bersama ketua majelis dan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, uh, saya datang approach seorang anak muda yang di situ, ya. Saya tanya apa kabar, ya, dan kami kenalan, dan saya tanya dari mana asalnya, ya kan. Saya cerita dulu saya latar belakang dari Indonesia, dan dia bilang dia dari Iran. Saya bilang, wah, luar biasa. Saudara tahu nggak, Tuhan Yesus sangat sayang sama orang Iran, ya. Tuhan Yesus sangat sayang sama orang Arab, ya, sayang banget, ya. Tuhan Yesus mati buat semua. Dan sebelum saya cerita banyak, dia sendiri berkata, ya, saya perhatikan Bapak waktu di jalan, saya heran, orang ini kok kelihatan bahagia banget. Jadi dia bisa berkata begitu, dan saya sampaikan kepada dia, dan ini kesempatan bagi saya untuk sampaikan. Saya bilang, Bapak punya pergumulan, punya masalah. Saya juga punya pergumulan, punya masalah. Tapi yang berbeda dengan kami, dengan saya, dengan kita adalah segala beban berat, pergumulan berat, ya, beban berat, ya. Beban itu kata lainnya tekanan, atau bahasa Inggrisnya namanya stres, ya. Stres. Kalau ada stres, kami datang pada Yesus dan kami dilegakan. Bahkan kami yang letih, kami yang lesu, kami dilegakan. Jadi kami suka cita terus. Karena masalah kami bukan masalah kami, masalah dia, masalah Yesus. Itu yang membedakan. Dari sini kesempatan saya ceritakan Yesus. Dan saya doakan dia, ya, di depan ketua majelis, dan ini saya doakan dia. Saya ajak dia untuk doakan terima Yesus, cuma dia nggak ucapkan. Saya bilang nggak apa-apa. Jadi saya doakan dia. Ya, tentunya dia dari agama seberang, ya. Jadi saya doakan dia. Setelah itu saya minta nomor teleponnya dan namanya.
Dan beberapa bulan kemudian, bulan lalu, dia telepon saya. Dia bilang, masih ingat saya nggak? Saya bilang ingat. Ya ingat, saya kan tulis namanya. Jadi kan muncul waktu telepon. Kan banyak orang, kadang-kadang kita tidak ingat, ya kita lihat nama kan, ya ingat lah, ya kan, ingat. Terus saya tahu, dia bilang, oh ya saya ketemu kamu di Chatstone. Dia bilang, iya. Dia bilang, Pak, waktu Bapak doakan saya itu, saya merasakan damai yang luar biasa. Dan saya telepon Bapak ini, saya hanya mau minta tolong, boleh nggak doakan saya lagi seperti yang dulu itu. Saya ingin damai itu. Saya kangen sama damai itu. Jadi Bapak Ibu, ya, waktu kita menginjil, orangnya kelihatan tidak terima atau apa, kita minta izin doakan aja. Dan tidak ada apa-apanya kelihatannya. Tapi beberapa bulan kemudian dia cari saya untuk supaya didoakan, karena waktu kita mendoakan itu, kita tidak melihat perubahan, tetapi ada perubahan di dalamnya. Karena waktu kita berdoa, bukan kita lagi yang bekerja, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Dan kita harus percaya dalam iman kita. Amin. Dan waktu itu saya bilang, baik, saya doakan kamu. Dan dia tanya saya, apa, Bapak bergereja? Saya bilang, iya. Dia yang minta saya, boleh nggak Pak, saya datang ke gereja Bapak? Oh boleh, boleh. Saya kasih alamatnya, ya. Saya kirim alamatnya dan dia datang ke gereja. Saya berjumpa dengan dia di gereja. Luar biasa sekali, ya. Dan sudah banyak orang datang ke gereja saya setelah saya mendoakan. Ya. Ada banyak kesaksian, tapi nanti saya cerita lagi. Terlalu banyak yang datang cari saya, cari gereja saya di mana, ya. Saya ajak mereka ke gereja. Jadi setiap kali kita beritakan Injil, Bapak Ibu, mungkin ada perubahan langsung, mungkin tidak ada. Tetapi baik langsung atau tidak langsung, perubahan itu pasti ada. Terlihat atau tidak terlihat, perubahan itu pasti ada. Karena Yesus itu Allah satu-satunya, Allah yang berkuasa. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Namanya dahsyat. Namanya luar biasa. Semakin saudara percaya kepada Yesus, ditambah lagi semakin saudara sungguh-sungguh menghormati Yesus. Menghormati Yesus. Yesus akan menyatakan dirinya pada saudara. Dalam setiap aspek kehidupan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apa saja. Asal saudara sungguh-sungguh menghormati dia. Tinggikan dia. Karena dia itu Allah. Amin. Terima kasih dari saya Pak Pantun. Tuhan Yesus dahsyat.